Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sofiana Luhri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih tentang thaharah pada kelas 6 MI. Di sini thaharah dibagi menjadi 5 subbab, yaitu pengertian dari thaharah, bersuci, hadas, wudu, dan tayamum. Pengertian thaharah bentuk masdar dari kata tohuro yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, thaharah adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu bersuci. Ada macam-macam bersuci secara umum. Bagi para ahli fikih membagi menjadi 2 macam, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah itu seperti membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran dan najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah yaitu membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud. Adapun alat-alat untuk bersuci yaitu air. Di sini air ada beberapa macam, yaitu air yang suci dan mensucikan atau bisa disebut dengan tohir, muttohir. Yang kedua yaitu air suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang zatnya suci tetapi tidak sah untuk digunakan bersuci, seperti teh, air kopi, dan air yang lainnya. Selanjutnya yaitu debu. Debu biasanya digunakan untuk tayamum, yaitu pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, seperti ketika lagi sakit atau lagi musafir perjalanan jauh. Selanjutnya yaitu bersuci dengan batu. Batu bisa digunakan untuk beristinja ketika tidak ada air, yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Jumlahnya sedikitnya 3 batu. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas itu adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil, hadas yang menghilangkannya cukup dengan berwudu atau tayamum. Yang kedua yaitu hadas besar, hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak ada air. Hadas besar disebabkan oleh beberapa hal, yaitu seperti berhubungan suami istri, keluar mani baik disebabkan melalui mimpi maupun yang lainnya, meninggal dunia, dan datang bulan atau haid dan nifas. Rukun dari mandi wajib yaitu niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, dan menghilangkan najis kalau ada di tubuh atau badan. Selanjutnya yaitu sunnah mandi wajib, yaitu membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok seluruh badan dengan tangan, dan berturut-turut, tidak berselang waktu. Selanjutnya larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi orang yang berhadas besar tidak diperbolehkan untuk sholat,
tawaf, memegang mushaf dan membaca Al-Quran, iktikaf. Khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa. Dilarang juga melakukan sujud tilawah. Selanjutnya yaitu najis. Najis secara bahasa berarti bentuk fa'il dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syara' macam-macam najis seperti tinja, mazi, madi, darah binatang, muntah, air kencing, darah binatang, bangkai binatang, dan juga binatang yang bagian tubuhnya terpotong. Macam-macam najis di sini ada 3 macam, yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya seperti air kencing pada bayi. Dan cara mensucikannya cukup dipercikkan pada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang seperti darah, nanah, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah yang terlihat wujudnya dan najis hukmiyah yang tidak terlihat wujudnya. Selanjutnya ada najis mughaladhah, yaitu najis yang berat seperti najis pada anjing dan babi, baik itu jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, bangkai, dan semua yang berhubungan dengan anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah. Selanjutnya yaitu wudu. Wudu secara bahasa berasal dari kata tawaddo'a yatawaddo'u, artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun. Di antara syarat-syarat sah wudu yaitu Islam, mumayyiz, menggunakan air yang suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan berhadas besar, dan tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti cat, getah, dan sebagainya. Adapun rukun-rukun wudu yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Poin selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum itu pengganti wudu sebagai rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak memakai air karena disebabkan oleh halangan, sehingga orang tersebut boleh melakukan tayamum. Tayamum diperbolehkan karena ada sebab-sebab tertentu seperti sakit, sedang dalam perjalanan, dan sedang tidak ada air. Syarat-syarat tayamum yaitu ada halangan sehingga boleh tayamum, sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada, menggunakan debu atau tanah yang suci, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Dan rukun-rukun tayamum yaitu niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib dan berurutan. Selanjutnya sunnah tayamum yaitu membaca basmalah, menghembus atau meniup debu dengan telapak tangan agar debu yang menempel tipis, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, dan membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum sama halnya dengan hal-hal yang membatalkan wudu pada umumnya.
adanya air sebelum mulai sholat bagi yang tayamum karena tidak ada air, murtad atau keluar dari agama Islam. Sekian pembahasan mengenai bersuci dari saya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.